Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodo Ruzana. Saya akan menjelaskan dan mempraktekkan materi tentang static routing dengan menggunakan PNetLab dan VirtualBox. Pengertian static routing. Static routing adalah suatu proses di mana untuk menyeting suatu router jaringan menggunakan tabel routing yang dikonfigurasikan oleh networking administrator secara manual. Setiap entry tabel yang ada di setiap router akan diisi oleh networking administrator yang terhubung ke jaringan serta melakukan penghapusan pada jalur statik ketika topologi berubah. Routing statik berfungsi untuk menentukan rute jaringan secara manual oleh administrator, memberikan kontrol penuh, meningkatkan keamanan dan kinerja yang lebih baik, terutama pada jaringan kecil yang stabil. Kelebihan static routing yang pertama itu mudah mendeteksi dan isolasi kesalahan karena manual. Yang kedua, jalur statik lebih aman dibandingkan dengan jalur dinamis. Hal tersebut lantaran statik dilakukan secara manual untuk melakukan konfigurasinya. Yang pertama, lebih kebal dari hacker karena secara manual. Yang kedua, terpeliharanya bandwidth sebab harus memperbaharui informasi router yang diperlukan secara terus-menerus. Yang ketiga, lebih mudah untuk mengirim paket atau informasi sebab untuk mengetahui jalan atau rutenya. Yang terakhir, beban kerja lebih ringan dibandingkan menggunakan dynamic routing. Hal tersebut lantaran konfigurasi hanya dilakukan pembaharuan sekali saja pada IP tabel. Kekurangan static routing yang pertama itu bila dibandingkan dengan dynamic routing, jenis ini lebih rumit lantaran perlu melakukan konfigurasi secara manual bila routernya banyak. Yang kedua, konfigurasi secara manual membuat static routing rentan terhadap kesalahan ketika entry. Yang ketiga, ketika suatu router down, maka informasi ke router lain akan terhenti atau tidak terjadi pembaharuan. Dengan begitu, kekurangan tidak ada toleransi kesalahan. Dan yang terakhir itu, konfigurasi yang secara manual, maka perlu mengetahui semua alamat network yang tertuju. Kita akan mempraktekkan ke PNetLab. Di topologi ini ada internet, mikrotik 1, mikrotik 1, PC 1, mikrotik 2, PC 2. Di sini mikrotik 1 terhubung ke internet menggunakan ETH1. Lalu mikrotik 1 terhubung ke mikrotik 2 menggunakan ETH2 dan ETH1. Mikrotik 1 terhubung ke PC 1 menggunakan ETH3 dan ETH0. Lalu mikrotik 2 terhubung ke PC 2 menggunakan ETH2 dan ETH0. Mikrotik 1 dan mikrotik 2 memiliki IP 10.10.10.0/30 dan PC 1 memiliki IP 192.168.1.0/24 dan PC 2 memiliki 192.168.1.2.0/24. Sekarang kita buka terminal mikrotik 1. Kita login.
kita enter. Ini kita ketikkan IP address ADD, kita masukkan IP PC1 92.168.1.1/24, lalu interface-nya itu ETH Ether 3 ya. IP address ADD, kita masukkan IP mikrotiknya 10.10.10.1/30, kita enter. Interface-nya adalah Ether 2. Kita masukkan lagi IP address ADD, lalu kita masukkan IP PC2 98.231/24. Ether, interface-nya Ether 2. Lanjut ke mikrotik 2. Tunggu. Kita ke terminal mikrotik 2. Kita login dulu. Kita enter. Di sini kita ketikkan IP address ADD, lalu kita masukkan IP PC2-nya. Interface-nya Ether 2 ya. Kita masukkan lagi IP address ADD, address-nya IP mikrotik ya, 10.10.10.2/30. Interface-nya Ether 1. Sekarang kita konfigurasi di sini. Di PC1-nya, itu kita ketikkan IP 192.168.1.2/24,
spasi 192.168.1.1. Enter. Oke, kita ke sisi 2 nya, ketikkan IP 192.168.2.2 spasi 192.168.2.1. Enter. Kemudian kita akan setting mikrotik. Kita buka mikrotik satunya. Setelah itu kita menambah, di sini kita tuh menambahkan IP root pada mikrotik satunya. Kita IP root add spasi dst strip address terus sama dengan 192.168 2 titik kita ulangi address titik 2.0 124 sama dengan gateway-nya spasi gateway sama dengan 10.10.10.2. Kita enter. Kita lanjut ke project keduanya. IP root add lalu strip address sama dengan 192.168.1.1/24 lalu spasi gateway sama dengan 10.10.10.2. Kita enter. Bentar ya guys. Untuk menambahkan IP root pada mikrotik 1 dan 2 sudah, lalu kita ke PC 1. Kita nge-ping 92.168.2.1. Oke, berhasil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.